Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar nih? Semoga tetap baik ya. Di masa pandemi seperti saat ini, kita tidak boleh bermalas-malasan dalam menuntut ilmu, baik itu di sekolah, di kampus, maupun di rumah aja. Selamat datang di pembelajaran Metode Penelitian Sosial bersama saya, Rizky Asriana Jailani, Ulfa Lestari, Reni Dujayanti, dan Anggi Rahmawati dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Teknologi Sumbawa. Kamu tahu nggak sih teori komunikasi itu apa? Teori komunikasi merupakan suatu pemikiran mengenai sistem penyampaian pesan yang di dalamnya terdiri atas komponen-komponen berupa unsur komunikasi. Perkembangan teori komunikasi merupakan studi yang berkembang sangat pesat dibandingkan dengan studi lainnya. Kemudian, macam-macam teori komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, teori ketergantungan. Yang kedua, teori uses and gratification. Yang ketiga, teori agenda setting. Dan yang keempat, teori kultivasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori ketergantungan. Teori ini menyatakan bahwa semakin seseorang tergantung pada suatu media, maka media tersebut menjadi semakin penting untuk orang itu. Kemudian, isi teori ini menyatakan bahwa media massa dianggap memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan kita. Jadi, buat teman-teman semua, gunakanlah media massa dengan sebaik-baiknya ya. Bukan hanya itu, isi pemikiran dari teori ini adalah dalam masyarakat modern, audiens menjadi bergantung pada media massa sebagai sumber informasi bagi pengetahuan tentang orientasi dan yang terjadi di dalamnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori uses and gratification. Menurut Abraham Maslow, teori uses and gratification merupakan perpanjangan dari teori kebutuhan dan motivasi. Menurut beberapa ahli, isi dari teori uses and gratification ini adalah sistem media, institusi sosial, dan audiens saling membutuhkan dan memiliki tujuan yang dituju serta sumber daya untuk menawarkan yang lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori agenda setting. Menurut Maxwell dan Donald Shaw, teori agenda setting merupakan hubungan antara penekanan yang ditempatkan media massa pada isu-isu dan pentingnya khalayak media yang dikaitkan dengan isu-isu tersebut. Isi teori dari teori agenda setting adalah agenda media, kemudian menjadi agenda publik, lalu terakhir menjadi agenda kebijakan. Isi pemikiran dari teori agenda setting menyimpulkan bahwa ada hubungan yang kuat antara penekanan yang diberikan pada isu-isu oleh media. Selanjutnya, pembahasan kita yang terakhir tentang teori kultivasi. Menurut beberapa ahli, teori kultivasi merupakan salah satu teori yang muncul atas dasar pandangan tentang efek yang lebih kuat. Teori kultivasi adalah teori yang mencoba menjelaskan keterkaitan antara media komunikasi dengan keyakinan serta sikap tentang dunia. Isi teori dari teori kultivasi menyatakan bahwa melalui paparan televisi yang berulang-ulang dan berat, orang mulai memandang dunia sama dengan dunia televisi. Kemudian, isi pemikiran dari teori kultivasi menyatakan bahwa televisi merupakan suatu kekuatan yang secara dominan dapat mempengaruhi masyarakat modern. Kekuatan tersebut berasal dari kemampuan televisi melalui berbagai simbol untuk memberikan berbagai gambaran yang terlihat nyata dan penting. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan singkat dari kelompok kami mengenai teori komunikasi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Satu lagi, don't forget to always stay at home.